Halo Genjoter, selamat datang kembali di Storyline. Seperti yang kalian minta dan bilang-bilang, Bang butuh asupan bang, asupan pergenjotan. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Yes God Yes. Film ini bercerita seorang wanita lugu yang baru pertama merasakan terangsang. Apakah yang akan dia lakukan? Mari kita gaskan ke videonya cuy. Di awal film diperlihatkan seorang guru yang sedang mengecek siswa-siswinya yang melanggar aturan, seperti nggak pakai gesper, roknya ketinggian, dan segala macam lainnya. Karena memang sekolah ini adalah sekolah keagamaan. Lalu kita diperlihatkan si Alice. Ia adalah salah satu siswi yang lugu dan dia adalah pemeran utama di film ini. Kelas pun dimulai dan sedang digurui oleh Pak Murphy. Mereka sedang membahas perihal hubungan badan dan dosa. Lalu salah satu murid pun bertanya, apakah colai itu dosa, Pak? Oh, tentu saja wahai anak muda. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa di agama manapun colai itu tidak diperbolehkan dan dosa. Lalu saat Alice sedang di loker, datanglah sahabat dekatnya si Alice bernama Laura. Dan mereka membahas perihal mapel yang diberikan. Setelah pulang sekolah, Alice menikmati waktunya dengan bermain game di komputer jadul miliknya. Saat enak-enak main, ia pun mendapatkan sebuah pesan masuk. Pesan itu dari seorang yang entah siapa. Ia mengirim pesan berupa fotonya dan istrinya yang sedang bergenjotan. Ia pun kaget karena belum pernah melihat kayak begituan sebelumnya. Lalu ia pun penasaran dan melihat kembali fotonya. Pria tersebut lalu ngajak begituan secara chat. Karena gak ngerti apa-apa, si Alice cuman hayuan metereh lah. Lalu si Alice pun melihat gambar yang lagi bergenjotan lagi. Ia pun langsung mencoba memasukkan lengannya ke dalam roknya untuk mengkobel-kobel Danau Toba miliknya, layaknya seperti gambar tersebut. Sial boy, emaknya pun manggil si Alice untuk makan malam. Keesokannya, si Alice pun ngobrol sama Laura sambil lolodok di kantin. Lalu salah satu temannya pun datang. Ia membicarakan perihal Alice dan Wade. Katanya, si Alice mensauskan salada si Wade. Maksud dari mensauskan salada adalah mengenyot-ngenyot mengkenyot-kenyot otongnya si Wade. Si Alice pun kaget dan gak tahu maksud dari kata itu apa gitu. Mengkenyot nah. Singkat cerita, sekolah pun melakukan persembahan, tapi si Alice dilewati dan digantikan oleh siswi lain karena gurunya pun tahu apa yang sudah Alice lakukan. Lalu Alice pun ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ia pun bilang bahwa kesalahan-kesalahannya selama ini adalah nggak bantu ibu, nggak ngumbah piring, dan lupa memberi makan anjing. Lalu ia pun mengingat pas ia mau col. Ia pun nggak jujur mengenai hal itu. Lalu, sekolah pun mengadakan kegiatan retreat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, semacam itulah. Mohon maaf kalau salah ya. Lalu, ia pun melihat salah satu seniornya bernama Chris yang berburu lebat, yang membuat si Alice ini tersangsang dan membayangkan dirinya sedang menyentuh lengannya yang berbulu itu. Supaya kegiatannya khusyuk dan enak, mereka pun menyita alat-alat elektronik yang dibawa. Tapi karena si Alice ini bandel, ia pun tidak memberikan HP-nya. Don't worry, I'll just weaken anyway. Singkat cerita, kebetulan sekali ia satu grup sama Chris dan Alice pun mengisi sebuah daftar perasaan dengan jujur. Dengan paduai, ia pun melingkari bagian terangsang di kertas itu. Tapi saat ia berubah pikiran, ia pun gak bisa menghapusnya dan waktunya pun keburu habis dan harus dikumpulkan. Hayo sia. Tapi saya juga pernah ngalamin sih pas zaman sekolah kayaknya, pas ulangan deh auto remed anjir. Lalu malamnya ia pun memainkan handphone yang ia sembunyikan. Dan parahnya ternyata ia masih sangat penasaran sama apa yang ia lakukan di rumahnya. Ia pun langsung membuat HP-nya bergetar-getar dan mulai merogoh Danau Toba miliknya.
Di hari kedua retreat, mereka pun melakukan kegiatan berkeliling hutan. Lalu, supaya si Alice ini dapat perhatian dari Chris, ia pun pura-pura tersandung dan digeledag. Enggak sih, enggak digeledag. Dan benar saja, ia pun langsung digendong sama si Chris. Saat sampai di kabin, ia pun hendak mengambil HP-nya. Tapi kebetulan Nina datang. Ia pun mengambil HP-nya dan memberitahu Pak Morphy. Alice pun diberi hukuman untuk bersih-bersih di tempat itu. Saat bersih-bersih, si Alice mulai menimbulkan masalah baru. Ia pun memasuki ruangan Pak Morphy untuk memainkan komputernya dan memasuki chatroom pembahasan soal seksual. Di hari ketiga, Pak Morphy pun memberi pengumuman bahwa ada yang mengoprek dan memainkan chat yang tidak senonoh di komputernya. Dan seperti yang dibayangkan, tidak ada yang mengaku sama sekali. Feels compelled by the is through. Saat si Alice bersih-bersih, Wade mulai mencari masalah dengan memberantakan sampahnya. Alice pun hampir ribut dengan Wade, tapi beruntung ada Pak Morphy yang mengajak Wade untuk pergi. Tapi saat ia membereskan sampahnya si Wade, ia menemukan gelangnya si Wade dan lekas menyimpannya. Saat ia bersih-bersih kembali, ia pun melihat si Nina yang sedang mengkolomo otong temannya. Ia pun langsung kaget dan peporongot, bahkan sampai ia menggesek-gesekkan gagang pelan karena anunya. Tiba-tiba saja ada suster paruh baya yang mengagetkannya. Nggak seru. I'll save you a seat. Okay, Nina asked me to sit. Lalu ia pun menemui Laura dan menceritakan kejadian si Nina tadi. Hanya saja Laura tidak mempercayainya. Ia mengira Alice mengarang cerita tersebut dan menuduh bahwa yang memainkan komputer Pak Morphy adalah si Alice sendiri. Karena terlanjur kesal, Laura pun pergi meninggalkannya. Sick of constant. Alice pun melanjutkan hukumannya kembali. Saat ia hendak micin runtah, ia pun meletakkan gelang si Wade di komputer Pak Morphy. Saat itu juga Pak Morphy langsung datang dan Alice buru-buru pergi dari tempat itu. Saat ia bersembunyi dan ngeliatin Pak Morphy, ternyata Pak Morphy malah nonton video bergenjotan, bahkan hendak kecolai cuy. Aku masih teh. Akhirnya, ia pun bertemu dengan Chris. Mereka pun hendak mengobrol. Merasa semua orang juga kayak gitu, si Alice pun langsung nyipok si Chris. Chris pun langsung menyudahi hal itu dan pergi karena ketakutan kepadanya. Di hari keempat, Alice benar-benar mulai dijauhi teman-temannya. Ia pun memilih untuk duduk bersama orang lain. Saat mulai mengobrol dengan teman barunya, ia melihat Wade dibawa oleh Pak Morphy. Singkat cerita, si Laura menemui Alice lagi. Ia meminta maaf perihal penuduhannya dan menjelaskan bahwa yang menggunakan komputer Pak Morphy adalah Wade. Dan si Wade juga mengarang soal rumor tentang si Alice untuk menyembunyikan bahwa Wade sebenarnya adalah gay. You probably made up that rumor. Singkat cerita, retreat ini pun telah selesai dan pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Alice ke gereja lagi dan melakukan pengakuan dosa kepada Pak Morphy lagi. Ia pun bilang mengenai soal di retreat. Ia melihat seseorang lagi nonton video kayak gitu dan Pak Morphy pun malu alias kaget. Scene pun ditutupi dengan Alice yang menonton video Titanic sambil col. Bahkan ia pun melakukan menggunakan alat penggetar kayak gitu dan film pun tomat. Jadi begitulah ending film Yes God Yes. Entahlah, saya nggak bisa berkomentar. Yang jelas komen di bawah film apa lagi yang bagus dan enak buat ditonton. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Lalu buat yang belum nonton video-video saya sebelumnya, silahkan kunjungi channel saya ya. Keep on genjoters and see you next time.